Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mang Dewa. Lagi-lagi Amang kali ini akan membahas film yang based on true story, berjudul Hacksaw Ridge dan dirilis pada tahun 2016. Film yang menceritakan seorang pahlawan perang bernama Desmond Doss. Uniknya Desmond ini tak mau membunuh dan memegang senjata, tetapi dapat penghargaan tertinggi oleh Amerika. Oke, buat yang belum subscribe segera pencet tombol merahnya mumpung gratis. Dan buat yang sudah subscribe, Amang ucapkan terima kasih dan semoga rezekinya lancar dan cepet dapat jodoh. Uhuy. Tanpa panjang lebar langsung saja kita gaskeun. Diawali dengan masa kecil Desmond Doss yang berkelahi dengan saudaranya dan disaksikan oleh bokapnya. Tetapi alih-alih melerai, si bokap malah ngajarin cara kelahi. Keadaan menjadi gawat setelah Desmond secara refleks memukul saudaranya dengan batu. Saudaranya langsung ambruk tak sadarkan diri. Desmond kecil terlihat sangat menyesal, kemudian berdiri tepat di depan poster yang terdapat perintah-perintah Tuhan, yang salah satunya ialah jangan membunuh. Ibunya menjelaskan kalau saudaranya akan baik-baik saja, tetapi apa yang dilakukan Desmond hampir saja membunuh saudaranya. Sejak saat itulah Desmond kena mental dan selalu ingat bahwa Tuhan melarang untuk membunuh. Sekarang kita langsung ke masa depan di mana Desmond Doss sudah dewasa. Saat membersihkan jendela gereja di kotanya, ada seseorang yang terluka akibat tertimpa mobil. Desmond pun bergegas menolongnya lalu membawa orang itu ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inilah dia bertemu Dorothy. Desmond langsung jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat Dorothy. Bagai terhipnotis, kakinya Desmond auto melangkah mendatangi Dorothy. Di rumah sakit itu, Dorothy bertugas di bagian donor darah, sehingga Desmond pun mendonorkan darahnya agar bisa berkenalan dengan Dorothy. Besoknya Desmond pergi lagi ke rumah sakit itu, yang padahal jaraknya sangat jauh, dan mulai gombalin Dorothy. Desmond yang culun dan polos ternyata malah disukai Dorothy, hingga akhirnya Desmond berhasil ajak si Dorothy ke 21. Bukannya nonton film, Desmond hanya memandangi Dorothy sambil sesekali melihat penonton lain yang sedang berciuman. Begitu mereka keluar dari bioskop, hampir saja mereka ditabrak mobil yang melaju dengan kencang. Setelah hampir tertabrak itulah tiba-tiba Desmond melakukan apa yang ada di pikirannya sejak di bioskop tadi. Alhasil Desmond pun dapat telapak tangan di pipinya. Desmond dan Dorothy pun berpacaran. Sesekali Dorothy ke rumah Desmond untuk bantu-bantu ibu Desmond. Dan Desmond sering membaca buku kedokteran yang dipinjam dari Dorothy. Suatu hari Desmond mengantarkan Dorothy untuk bekerja dan Desmond menyatakan keinginannya untuk mendaftar militer yang saat itu berkecamuk Perang Dunia Kedua. Dorothy pun marah kepada Desmond, tetapi Dorothy malah minta dilamar. Dan rencana pernikahannya segera setelah Desmond mendapatkan cuti pertamanya dari pelatihan militer. Kita berpindah ke komplek kuburan di mana ada ayah Desmond yang sedang melawat makam kawan-kawannya di militer. Desmond memberitahu ayahnya kalau dia sudah mendaftar militer dan ayahnya juga marah karena tak ingin kehilangan anaknya. Tiba saatnya Desmond harus berangkat ke kamp militer untuk mengikuti pelatihan. Dorothy yang mengantar Desmond memberikan sebuah Bible kecil miliknya. Tibalah Desmond di kamp pelatihan militer. Begitu sampai di tendanya, Desmond mulai diperkenalkan dengan para teman sekamarnya. Setelah mendapatkan tempat tidur, tak lama masuklah Sersan Howell yang akan memulai pelatihan. Sersan Howell mulai memberikan julukan kepada beberapa calon prajurit dan meneriaki mereka. Ketika semua calon prajurit ini serius dan terlihat tegang, Desmond malah tertawa sehingga memancing perhatian Sersan Howell. Melihat tubuh Desmond yang kurus, Sersan Howell memberinya julukan prajurit pohon jagung. Siang itu para calon prajurit belajar membuat simpul setelah dicontohkan Sersan Howell. Nah, di situ Desmond malah membuat simpul aneh dan disebut Sersan Howell sebagai simpul BH. Membuatnya ditertawakan karena simpul yang dibuatnya. Kemudian berlanjut latihan Ninja Warrior, dan Desmond menjadi juara 1 di latihan itu mengalahkan Smithy yang berada di peringkat kedua. Membuat Smithy menjadi kurang senang terhadap Desmond. Dilanjutkan dengan latihan menembak, dan disinilah masalah Desmond dimulai, karena Desmond tak ingin memegang senjata.
Desmond pun dibawa menghadap Kapten Glover. Di situ, Desmond menjelaskan yang mana sejak pendaftaran dia sudah mengatakan tidak ingin memegang senjata dan ingin masuk militer sebagai petugas medis. Bahkan Desmond juga mempunyai makalah sebagai penantang perang. Tetapi Kapten Glover menyangkal itu semua dan berusaha mengeluarkan Desmond dari unitnya. Desmond juga tak ingin bekerja pada hari Sabtu, karena sebagai penganut Kristen Advent yang taat tidak diperbolehkan bekerja pada hari Sabtu. We should simply ask the enemy not to invade on the Sabbath, because Private Doc, I can't trust you to do it in battle. Dalam upaya untuk mengeluarkan Desmond, dia mulai dipermalukan di hadapan teman-teman satu unitnya. Desmond juga dikenakan pasal kejiwaan agar dia dikeluarkan dari militer. Tetapi pasal kejiwaan tidak bisa membuat Desmond dikeluarkan dari militer. Dalam percakapan antara Kolonel Stelzer dan Kapten Glover menjelaskan bahwa Desmond bisa menjadi petugas medis asalkan menyelesaikan seluruh latihannya. Suatu malam di dalam tendanya, Desmond ditantang oleh Smithy. Tetapi Desmond tak membalas tantangan itu. Desmond hanya menerima perlakuan Smithy dan tak melakukan balasan. Right there. Kapten Glover sangat ingin mengeluarkan Desmond dari unitnya. Lalu Desmond pun diberi tugas tambahan membersihkan toilet dan dapur agar Desmond tidak betah dan mengundurkan diri. Bahkan gara-gara sikap Desmond, seluruh teman-temannya kena imbas. Mereka semua mendapat hukuman dan tidak dapat hari libur. Alhasil Desmond pun digebukin saat sedang tidur, karena teman-temannya mulai geram dengan sikap Desmond. Semua perlakuan itu tak mampu untuk membuat Desmond keluar dari militer. Saat ditanyai tentang siapa yang menghajarnya, Desmond hanya mengatakan dia jatuh dari tempat tidur. Siang itu, saat Desmond ingin mengambil izin cutinya setelah lulus dari militer, datanglah Kolonel Sangston yang membatalkan cutinya Desmond, karena Desmond menolak untuk memegang senjata setelah diperintahkan. Bahkan Desmond dikenai sanksi militer karena telah membangkang perintah atasan. Padahal siang itu juga Desmond akan menikah, dan Dorothy sudah menunggunya di gereja. Just get cold feet. Desmond yang terus bersikeras akhirnya dijebloskan ke penjara militer. Alhasil Desmond pun batal nikah. Dorothy menemui Desmond di penjara itu dan membujuk Desmond untuk mengaku bersalah agar diberhentikan dari militer dan dipulangkan saja. Tetapi si Desmond memang bebal dan berpegang teguh dengan prinsipnya. Dorothy pun menghubungi orang tua Desmond, memberitahukan kalau Desmond tetap bersikeras dengan prinsipnya. Pagi itu ayah Desmond lengkap dengan pakaian Perang Dunia Pertamanya pergi menemui kaptennya dulu saat bertugas di Perancis saat Perang Dunia Pertama, dan sekarang sudah mempunyai pangkat tinggi yaitu Brigjen Musgrove. Di tempat lain, Desmond sedang menjalani sidang militernya. Your Honor, Private Doc tearing itself apart doesn't seem like such a bad thing. Tapi pembelaannya belum cukup untuk memenangkan sidang itu. Saat pemimpin sidang hendak pukul palu untuk menyatakan Desmond bersalah, saat itu pula masuk ayahnya Desmond ke dalam ruang sidang. Ayah Desmond masuk ke ruang sidang dan menyerahkan sepucuk surat yang ditulis oleh Brigjen Musgrove. Di surat itu menjelaskan bahwa penolakan Desmond mengangkat senjata sebagai penantang perang dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya Kolonel Sangston pun mencabut tuntutannya. Desmond pun akhirnya bisa malam pertama sebelum pergi berperang. Uhuy! Pada Mei 1945, unit Kapten Glover akhirnya tiba di Okinawa, Jepang. Sebelum menuju ke medan perang, mereka lebih dulu istirahat di sebuah gubuk, dan di sana unit pasukan yang dipimpin Kapten Glover bergabung dengan unit terdahulu yang tersisa. Di gubuk itu ada Irv dari unit terdahulu yang memberitahukan Desmond untuk melepas lambang tim medisnya, karena tentara Jepang mengincar tim medis terlebih dahulu. Dan tibalah mereka di tebing Hacksaw Ridge, yang mana lokasi itu sangat penting untuk menaklukkan Okinawa. Sebelum memanjat tebing itu, Kapten Glover meminta bantuan rudal untuk mengamankan medan perang. Kapten Glover menanyakan letak bunker Jepang kepada unit gabungan, karena itu akan menjadi misi mereka agar bisa menaklukkan Hacksaw Ridge. Begitu semua pasukan sudah menaiki tebing, mereka pun maju perlahan dengan formasi menyerang. Medan yang berkabut asap mengurangi jarak pandang mereka. Saat semuanya hening, tiba-tiba ada seseorang yang kaget karena keinjak prajurit yang pura-pura mati. Karena teriakan prajurit ini, dimulailah baku tembak antara tentara Jepang dan tentara Amerika.
Smithy yang berada paling depan berhasil menembus pertahanan tentara Jepang. Saat menunduk menghindari tembakan, dari belakang ada tentara Jepang yang mau nikam Smithy. Saat itulah Desmond yang menerjang tentara Jepang itu, dan mereka berhasil menghabisi si Jepang tadi. Seluruh pasukan terus maju menuju bunker yang diperkirakan adalah pusat pertahanan Jepang di Hacksaw Ridge, dan Desmond juga tak hentinya menolong orang-orang yang terluka. Di samping Smithy yang bertahan dari tembakan, Desmond melihat seseorang yang berteriak meminta pertolongan. Tanpa pikir panjang, Desmond langsung meloncat maju menolong orang itu. Untung saja Smithy mengikuti dari belakang karena ternyata banyak tentara Jepang di dekat orang itu. Setelah mereka menemukan bunker Jepang, Gold dan Smithy diperintahkan maju untuk melemparkan bom ke dalam bunker itu. Gold yang berada paling depan merengsek maju untuk melemparkan bom ke dalam bunker, tetapi Gold terkena ledakan mortir yang membuatnya tak sadarkan diri. Kali ini majulah Smithy dan berhasil memasukkan bom ke dalam bunker itu. Setelah bunker meledak, pasukan Amerika pun bergerak maju dengan kekuatan penuh menyerang garis pertahanan Jepang. Di sisi lain, Desmond terus menyelamatkan nyawa. Dia bolak-balik ke sisi tebing untuk menurunkan tentara yang terluka. Pertempuran pun berhenti karena pasukan Jepang sudah mundur dan mereka akan bermalam di sana untuk melanjutkan pertempuran besok harinya dan menguasai Hacksaw Ridge. Saat Sersan Howell memerintahkan pasukan untuk beristirahat, Desmond malah ingin terus mencari tentara yang terluka dan Smithy diperintahkan untuk menemani Desmond. Saat malam tiba, Desmond dan Smithy beristirahat di lubang yang sama. Saat itu juga Desmond menceritakan bagaimana dulu dia hampir menembak ayahnya sendiri karena memukuli ibunya. Dan itulah alasan Desmond tidak ingin menyentuh senjata, karena dia telah bersumpah untuk tak memegang senjata lagi setelah kejadian itu. Smithy juga menceritakan kenapa dirinya menjadi orang yang brengsek karena ditinggalkan orang tuanya sejak usia 5 tahun. Dan Smithy juga mengakui kalau dia salah dalam menilai Desmond. Sejak saat itulah Smithy tak lagi membenci Desmond. Masih pagi-pagi sekali, para pasukan Jepang sudah melakukan jogging bersama sambil menembaki pasukan Amerika yang masih enak-enak tidur. Pasukan Amerika yang tidak siap dan tak menyangka hal ini pun langsung mundur tidak teratur. Pasukan Amerika harus mundur sampai ke sisi tebing dan turun karena pasukan Jepang kali ini terlalu banyak. Kapten Glover sekali lagi meminta bantuan misil karena serangan Jepang tak terbendung. Setelah memberitahu koordinat serangan, mereka pun lanjut mundur ke sisi tebing. Sersan Howell tertembak kali ini. Hollywood yang mencoba menolong malah ikut tertembak. Smithy juga tertembak saat sudah dekat dengan sisi tebing. Sesaat setelah Smithy tertembak, barulah bantuan misil membombardir area itu. Desmond menggendong Smithy untuk menyelamatkannya. Ketika akan menurunkan Smithy dari jurang itu, ternyata Smithy sudah tewas. Saat seluruh sisa pasukan Amerika menuruni tebing itu, Desmond malah terdiam di sana seakan tak percaya temannya telah tewas. Pihak Jepang pun mundur akibat dari serangan misil itu. Desmond yang masih berada di sisi tebing mendengar teriakan seseorang yang minta tolong. Majulah Desmond sendirian ke medan perang untuk menolong orang-orang yang terluka. Sedangkan di bawah tebing itu, Kapten Glover diberitahukan kalau yang berhasil turun hanya 32 orang, lalu membawa sebuah jeep untuk kembali ke camp dan memerintahkan 2 orang untuk berjaga di bawah tebing itu. Kembali lagi ke Desmond yang kali ini sudah berada di tepian tebing bersiap menurunkan korban yang terluka. Disinilah simpul BH miliknya ternyata berguna. Desmond mengulurkan tali tambang dengan tubuhnya sebagai penahan beban sehingga bisa menurunkan korban perlahan-lahan. 2 prajurit yang tadi diperintahkan Kapten Glover untuk berjaga pun membawa korban-korban yang diturunkan Desmond ke camp untuk mendapat pengobatan. Kita berpindah ke Kapten Glover yang baru sampai di camp, meminta untuk menghentikan serangan misil karena masih ada 100 lebih pasukannya yang belum turun. Tetapi ironisnya, dengan berhentinya serangan misil, pasukan Jepang pun mulai keluar lagi untuk patroli, sehingga menyulitkan Desmond untuk menyelamatkan pasukan yang terluka. Saat Desmond masih mencari prajurit yang terluka, beberapa tentara Jepang melihatnya. Desmond berusaha kabur karena dikejar para tentara itu. Secara tak sengaja, Desmond malah masuk ke dalam terowongan rahasia milik Jepang. Nah, inilah nanti kunci kemenangan Amerika di perang ini. Desmond menyusuri terowongan itu sambil menghindari beberapa tentara Jepang yang lewat.
Saat menghindar, dia malah bertemu tentara Jepang yang sekarat. Tetapi memang niat Desmond untuk menyelamatkan nyawa bukan malah untuk menghilangkan, dia malah mengobati tentara Jepang itu dan membawanya ke tepian untuk diselamatkan. Saat malam tiba, Desmond keluar dari terowongan itu dan mulai lagi mencari korban yang selamat. Desmond pun mulai kelelahan menyelamatkan puluhan tentara yang terluka. Bahkan tangannya terbakar parah akibat dari tali tambang saat menurunkan korban. Tetapi Desmond tidak menyerah. Dia membopong, menggendong, bahkan menyeret tentara yang terluka. Dan tak terasa sudah semalaman dia sibuk menyelamatkan para tentara. Dia hanya berdoa pada Tuhan untuk membantunya menyelamatkan satu orang lagi. Saat dia berhasil menyelamatkan satu orang, dia ulangi lagi doa itu. Pagi pun tiba, kini Desmond menemukan Sersan Howell dan Hollywood yang masih hidup. Desmond membawa Hollywood lebih dulu untuk diselamatkan. Desmond bahkan menggendongnya, yang mana padahal bobot Hollywood jauh melebihi badannya. Sedangkan Sersan Howell menunggu di tempat itu. Kita berpindah sebentar ke camp Amerika, di mana seorang tentara unitnya Kapten Glover melihat Hollywood yang baru saja sampai di camp itu. Dia pun segera memberitahu Kapten Glover. Kapten Glover bergegas menuju tenda medis di camp itu. Dia pun terkejut melihat banyak anak buahnya yang berhasil selamat. Kemudian bertanya pada Hollywood bagaimana dia bisa turun. Disitulah Hollywood memberitahukan kalau Desmond lah sendirian yang menyelamatkan semua tentara itu. Oke, kita kembali lagi ke Desmond yang bergerak menuju Sersan Howell untuk menyelamatkannya. Tetapi sayang Desmond kena headshot. Beruntung helm yang dipakai Desmond mampu menangkisnya, dan kemudian dengan kerjasama Desmond dan Sersan Howell, penembaknya pun berhasil dilumpuhkan. Sesaat setelah Sersan Howell berhasil menembak tentara Jepang tadi, Desmond pun meminta senjatanya. Dan Sersan Howell menjadi heran sambil mengatakan ini sudah telat untuk latihan menembak. Ternyata senjata itu untuk digunakan menyeret Sersan Howell ke tepian. Sekali lagi, Desmond dan Sersan Howell berkolaborasi. Desmond menyeret Sersan Howell dengan kain, dan Sersan Howell menembaki tentara Jepang yang mengejar mereka. Sesampainya di tepian, Desmond terlebih dahulu menurunkan Sersan Howell. Tapi kali ini tentara Jepang mengejar Desmond bahkan sampai ke tepian. Sedang di bawah sudah ada Kapten Glover yang baru saja mengetahui kalau anak buahnya masih hidup. Saat mereka khawatir dengan Desmond yang masih tertinggal di atas tebing itu, saat itulah Desmond loncat dan membawa temannya Smithy. Walau Smithy telah tewas, Desmond tetap menurunkan tubuhnya. Let's get this soldier. Pagi itu, Kapten Glover mendatangi Desmond yang sedang duduk sendiri membaca Bible-nya. Di sana, Kapten Glover meminta maaf kepada Desmond karena salah menilainya. Kemudian, Kapten Glover juga meminta Desmond untuk ikut menyerang lagi keesokan harinya untuk mengangkat mental pasukan Amerika. Sebelum menyerang, terlebih dahulu Desmond mendoakan para pasukan, barulah mereka menaiki tebing itu lagi. Berkat Desmond yang pernah menemukan terowongan Jepang sehingga memudahkan penyerangan kali ini. Tetapi Desmond terluka di bagian kakinya saat menghalau granat yang dilemparkan tentara Jepang yang berpura-pura menyerah. Amerika pun berhasil memenangkan perang itu dan menduduki Hacksaw Ridge. Di akhir film dijelaskan bahwa Desmond Doss berhasil menyelamatkan 75 prajurit yang terluka dan menjadi penentang perang pertama yang menerima medali kehormatan, penghargaan tertinggi Amerika untuk keberanian perang. Dan tamat. Demikianlah alur cerita dari film Hacksaw Ridge. Jangan lupa support Amang dengan subscribe dan like ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dapat menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.